pelan-pelan aja buatnya. Iya. Nggak perlu buru-buru. Penting RPP-nya harus ada itu tadi. Masih RPP, bukan ini Pak. Oh ya, saya apa namanya ya, modul ya. Iya. Modul ada. Tidak udah kurikulum merdeka. Jadi kalau sudah siap nanti saya cek punya ibu ya. Ya boleh Pak. Saya cek punya ibu. Nanti kalau memang ada yang perlu kita perbaiki. Seperti itu. Dan ini kan kemarin kan sudah dilatih juga oleh kepala pengawas tentang proses pembuatan modul. Pelatihan kita kaji. Apa nanti Udah ada Bapak lihat dulu nih ini dulu Pak. Itu elemen-elemennya juga ada masuk ya. CP-nya juga ada, elemennya ada, asesmennya ada. Kali ini saya menjumpai ibu itu untuk melakukan yang namanya supervisi pembelajaran di kelas. Nah, jadi pada tahap ini saya akan mensupervisi ibu. Nah, boleh tahu dulu bu mengajar di kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nah, di kelas 5 ini kurikulum yang digunakan kurikulum apa ibu? Kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Sudah kurikulum merdeka. Nah, untuk di supervisi hari ini kita menggunakan mata pelajaran apa ibu? Mata pelajaran IPA. IPA. Oke, kalau memang pelajaran IPA, bagaimana dengan persiapannya Bu? Seperti apa, sudah ada RPP-nya ibu? Sudah Pak. Oh, sudah ada. Baik, kalau sudah ada itu masih ingat tentang tujuan pembelajarannya ibu? Sudah. Boleh sebutkan tujuan pembelajarannya ibu? Ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, anak-anak dapat menganalisis organ gerak pada hewan dan manusia. Oke. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menentukan organ gerak pada hewan dan manusia. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengaitkan fungsi dari organ gerak tersebut. Oke, baik. Terima kasih ibu. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya ibu ya. Nah, kalau boleh tahu ibu, bagaimana dengan persiapan yang lain, seperti apakah ibu ada menggunakan media pembelajaran? Sudah ada. Oke. Terus yang selanjutnya ibu yang saya tanyakan, bagaimana sistem penilaian ibu nantinya kepada anak-anak seperti ini? Penilaian saya, karena saya kan kerja kelompok anak-anak, jadi saya melakukan observasi, kemudian saya tanya jawab, kemudian melakukan tes tertulis. Tes tertulis, berarti tes tertulis itu kepada bidang kognitifnya, pengetahuannya. Oke, baik ibu, terima kasih. Itu saja yang saya tanyakan. Berarti bisa saya observasi ya ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu, izin untuk hari ini saya mau supervisi ibu. Boleh ya? Hari ini. Ya. Terima kasih bu. Apa kabarnya ibu hari ini? Baik. Nah, ya. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Ya, siapa hari ini memimpin doa yang hari ini? Siapa di depan? Oke.
bermanfaat tadi. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Sebelum mulai pembelajaran, gimana Ibu? Masih ingat tepuk PPK? Masih ya? Ya bangun biar semangat. Ya mulai ya, 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, setelah mengamati gambar, kamu dapat menentukan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kemudian yang ketiga, kamu dapat mengaitkan fungsi alat gerak aktif dan pasif pada organ gerak hewan dan manusia. Nah, sekarang perhatikan gambar. Nah, yang di depan, perhatikan gambar. Apa yang kamu amati dari gambar? Coba kasih hasil lu. Gambar apa, Nak? Burung. Kenapa? Sayapnya kenapa? Patah. Oh, sayapnya patah. Dari mana kamu bilang sayapnya patah? Dari mana? Iya. Kenapa? Oh, karena bengkok sayapnya. Oke. Ya kamu? Kenapa? Yang kamu amati dari gambar itu apa? Sayapnya. Kenapa sayapnya? Hah? Bulunya kenapa? Ya? Oh, nggak bisa terbang. Oke, ya Ibu. Kalau kita amati gambar, bahwasanya pada gambar burung tersebut terjadi cedera. Ya? Nah, ada yang bilang tadi, Bu, sayapnya bengkok, nggak bisa terbang dia, Bu. Ya, karena setelah kita lihat gambarnya, kita lihat sayap yang satu dikepaknya kan? Ya. Nah, sayap yang sebelahnya lagi tidak. Nah, apa yang terjadi pada burung, Nah? Cedera. Apakah burung tersebut dapat bergerak? Ya. Kenapa tidak bisa bergerak? Tidak bisa terbang. Karena sayapnya jadi kalau nggak bisa terbang, nggak bisa bergerak, dia hanya terdiam itu saja. Bisa jalan? Kenapa? Kemarin juga kita sudah belajar mengenai organ gerak pada manusia. Kita bisa bergerak, berpindah tempat. Ya, kenapa? Iya, menggunakan kaki. Itu salah satu contoh salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa ciri-ciri makhluk hidup, Nah? Apa ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama? Iya, tepuk tangan untuk si Heri. Bisa bergerak, baik. Bergerak apa lagi? Kalau udah bergerak, namanya bergerak, berjalan, berlompat, apa lagi? Ciri-ciri makhluk hidup bisa bergerak yang pertama, kemudian memerlukan makan dan minum.
Iya, oke. Hari ini kita belajar tentang organ gerak ya. Organ gerak pada hewan dan manusia. Oke, naik Bu. Bapak yang kemarin nanti diketik aja ya. Lupa habis itu. Bapak nanti aja. Bentar ya. Mohon perhatian, bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Kepada para siswa dilarang keluar kelas tanpa seizin petugas tiket. Terima kasih. Oke. Oke ya. Udah kerja kaku kali lah nah Ibu. Ulang ya. Udah yuk. Organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan ya. Coba kalian lihat di buku ya. Memiliki kesamaan. Ada dua macam organ gerak pada hewan dan manusia. Yang pertama apa? Organ gerak pada hewan dan manusia mempunyai dua macam alat gerak. Berpindah tempat. Kaki dan bernafas. Apa? Si Kimi mempunyai dua macam alat gerak. Yang pertama alat gerak aktif ya, berupa otot ya. Yang kedua adalah alat gerak pasif berupa Berpindah tempat. Berubah. itu apa tadi? Apa kemudian tadi? Berpindah tempat. Ibu tanya ada dua macam ya, ada dua macam. Lupa. Bu ya, maaf ya. Oh iya. Nah, kenapa Pak? Ada dua macam organ gerak pada hewan dan manusia. Tadi kan memiliki kesamaan, ya. Yang pertama alat gerak aktif, ya. Apa yang pertama? Alat gerak aktif. Berupa otot, ya. Dan yang kedua adalah alat gerak pasif berupa tulang. Iya, berupa tulang. Ada berapa macam alat gerak sifatan? Ada dua? Ada dua macam benar? Benar. Kamu dulu. Ada berapa? Coba sebutkan. Ada dua macam tadi. Yang pertama, alat gerak pasif berupa otot, benar? Alat gerak pasif berupa contohnya apa? Iya, tulang. Yang kedua, coba kamu Iqbal. Alat gerak apa? Alat gerak aktif berupa Jadi ingat ada dua macam organ gerak pada hewan dan manusia. Yang pertama adalah organ gerak aktif berupa otot. Yang kedua alat gerak pasif berupa tulang. Nah, tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kenapa? Ada yang tahu? Bukan hanya ibadah ya. Adanya alat gerak aktif. Iya, otot tidak bisa bergerak sendirinya tanpa ada alat gerak aktif. Apa alat gerak aktif tadi? Otot yang menempel pada tulang. Ya, otot yang menempel pada tulang. Oke. Nah, walaupun demikian, tulang sangat berperan dalam apa ya, lupa ibunya. Ada tugas tapi kerja kelompok ya. Udah nggak apa-apa ya? Ya. Kerja kelompok ini kelompok 1. Mau pindah tempat lagi. Kelompok 1, kelompok 2,
Kelompok 3, 4, 5 ya, Papa ya. Nah, oke lanjut. Ibu kasih ini ada tugas. Kamu kerjakan. Oh ya, ini udah cukup. Oke. Nah, ini ada tugas. Boleh sini. Ya. Ini ada organ gerak. Organ gerak pada hewan. Ada berapa hewannya? Nah, di situ kalian tulis nama organ geraknya, kemudian fungsinya. Oke, nama organ gerak ikan. Nama organ gerak hewan. Ikan. Ikan apa nama organ geraknya? Organ gerak. Dia bergerak menggunakan apa? Ekor. Iya, ekor. Ekor. Ya, ekor. Apa selain ekor apa? Tulis kemudian fungsinya untuk apa? Nah, sirip. Kambing. Nama hewan yang pertama ikan, nama organ gerak sirip dan ekor. Fungsinya sirip fungsinya berenang, ekor fungsinya untuk membelokkan mata, kaki dan tangan. Kaki fungsinya melompat, tangan fungsinya menahan. Burung, sayap dan kaki. Sayap fungsinya terbang, kaki fungsinya menopang badan. Ular badan fungsinya bergerak. Kadal kaki fungsinya menjalan. Kambing kaki dan mulut berjalan dan memakan. Oke, tepuk tangan. Nama hewan pertama ikan. Nama organ gerak 1 sirip. 2 ekor. Fungsinya 1 bergerak, 2 membelokkan. Kedua katak. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya lompat. 3 burung. Nama organ geraknya sayap. Fungsinya terbang. Kaki fungsinya berjalan. Keempat ular. Nama organ geraknya 1 ekor. Fungsinya melilit. Kedua sisik. Fungsinya bergerak. Kelima kadal. Nama organ geraknya 1 kaki. Fungsinya berjalan. 6 kambing. Nama organ gerak kaki. Fungsinya berjalan. Boleh kumpul ke mana? Satu orang dulu. Ini berkumpul. Tepuk semangat dulu ya, 1, 2, 3.
kebersamaan ya. Ada berapa macam tadi organ gerak? Macam. Ada alat gerak. Nah, organ gerak tersebut, organ gerak hewan dan manusia ini sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Seperti halnya tadi kamu melihat mengerjakan tugas, ada hewan, ada. Alat geraknya apa tadi? Alat geraknya adalah kaki. Nah, itu salah satu contoh alat gerak pada hewan. Ada kaki, kemudian ada apa lagi? Tangan, ada ekor, ada sirip, kemudian ada ular. Alat geraknya ada perut. Nah, organ gerak tersebutlah yang membuat hewan dan manusia ini dapat berpindah tempat atau dapat melakukan pergerakan seperti melompat, berjalan, apa lagi? Berlari, memegang, apa lagi? Mengait, menggali, yang lagi? Memanjat dan lain sebagainya. Oke, nah sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu kasih tugas PR. Ya, kamu buka halaman 12. Ya, PR-nya. Ya, 12 supaya ada di sini. Nah, kerjakan halaman PR-nya nomor 1 ya. Oke, kerjakan halaman 12. PR-nya ada 3, ada 3. Ya. Nah, itu nanti. Stop. Coba posisi dulu yang benar. Berdirinya yang benar. Ya, bisa dimulai? Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia.
pada kesempatan kali ini sudah mengunjungi kami itu pendampingan individu kelima, yaitu tentang supervisi akademik dalam pembelajaran. Baik, itu sebelumnya saya selaku guru penggerak di angkatan 8 itu memang ditugaskan yaitu tentang mensupervisi salah satu guru yang ada di sekolah. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah melakukan beberapa tahapan, mulai dari tahapan yang pertamanya mendampingi ibu dalam pembuatan PPP verifikasi dan memuat tentang KSI-nya, dan yang kedua itu melakukan pra supervisi. Nah, di dalam pra supervisi ini tentu kita sudah melakukan beberapa hal, yaitu di sini saya mengulas kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan pra observasi sebelumnya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan supaya lebih enaknya, ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 5. Di kelas 5. Kurikulum yang sudah digunakan. Ya, baik. Bagaimana sebelumnya Bu? Ibu sudah membuat tujuan pembelajaran? Sudah. Masih ingat Ibu tujuan pembelajaran yang tercapai untuk siswa? Masih Pak. Iya. Boleh disebutkan Ibu? Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak dapat menganalisis organ gerak pada hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat dapat menentukan organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Kemudian anak-anak dapat menentukan fungsi organ gerak tersebut. Oke, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, dalam pengembangan itu hari apa saja yang akan dikembangkan? Yang dikembangkan yaitu saya mengetahui organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Ya. Kemudian anak-anak aktif dalam proses pembelajaran tersebut dan antusias untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oke, berarti itu ya. Nah, selanjutnya Bu, kita mengulas kembali ini Bu. Strateginya Bu, pada saat itu bagaimana Ibu? Strategi yang saya lakukan mendesain pembelajaran yang kreatif Ya. dan dengan memasukkan unsur KSG dan berdiferensiasi dalam RPP yang saya gunakan dengan menggunakan pola mengelompokkan siswa, kemudian membuat media pembelajaran, setelah itu diskusi dan presentasi. Nah, baik Bu, kalau itu sudah saya amati kemarin yang bahwasanya dalam pencapaiannya selama saya mengobservasi Ibu itu memang saya lihat Ibu memang saya mengamati itu mencatat beberapa hal seperti itu, dimana yang pertama itu adalah tentang aspek yang dikembangkan tadi, itu adanya aspek kognitif itu ada, kemudian ada juga keaktifan siswa di situ mulai dari tanya jawab dan juga dari sisi anak-anaknya itu dalam diskusi seperti itu, dan juga itu sudah memanfaatkan media dari menggunakan beberapa hal seperti itu ya. Nah, dan juga strategi yang lain digunakan itu juga sudah baik. Nah, jadi Ibu jadi saya ada catatan khususnya juga sedikit yang bahwasanya ketika Ibu melakukan proses pembelajaran itu saya sudah lihat bahwa RPP Ibu juga sudah masuk ke dalam tahap diferensiasi dan juga memuat sedikit KSG, di mana KSG ini kan tentang menjaga sosial emosi anak supaya lebih stabil seperti itu. Jangan sampai anak-anaknya tiba-tiba teriak sana teriak sini, tapi bisa kita rekam dalam mengkondisikannya beberapa tekniknya, salah satunya teknik stop seperti itu yang sudah kita bahas kemarin itu. Nah, jadi dalam hal strategi itu memang sudah saya lihat sudah bagus ya, apalagi mulai dari kameranya juga sudah bagus. Kira-kira Ibu dalam proses kita sekarang akan masuk ke tahap paskanya ini Bu, setelah saya mengamati Ibu ya, setelah mengamati Ibu kira-kira menurut Ibu setelah itu melakukan proses pembelajaran itu ada nggak yang ingin direfleksikan terhadap diri Ibu sendiri? Ada Kalau ada boleh sebutkan Bu apa? yang
kegiatan yang pembelajaran yang dilaksanakan kan sudah berjalan sesuai dengan RPPK. Kemudian sesuai, kemudian saya mampu menguasai kelas, kemudian membuat peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian ada sedikit tambahan yang perlu saya tingkatkan, yaitu saya memerlukan buku referensi untuk tambahan agar lebih bervariasi dalam penugasan mereka. Kemudian lebih lagi dalam penggunaan teknik stop dan SE-nya seperti itu. Nah, tadi sudah dibicarakan yaitu tentang bukunya, kekurangan buku di situ. Nah, kira-kira selain di kelas, di mana lagi nih bisa kita jumpai buku-buku untuk menunjang ini? Iya. Nama wawasan mereka ya ada perpustakaan Bisa kita bawa ke perpustakaan ya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu adalah kita akan masuk ke tahap percakapannya atau pembahasannya itu. Yang pertama itu adalah yang saya tanyakan sama Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan ber-KSI pada rancangan pembelajaran Ibu atau RPP? Bagaimana perasaannya? Perasaan saya ya senang Pak, lega, dan saya mendapatkan hal baru dalam menyusun rencana pembelajaran saya di kelas dengan menggunakan RPP berdiferensiasi dan memuat KSP-nya. Kemarin kita udah pas nih Bu sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu masih ingat nggak? Ada 3 hal nih tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang pertama ada tentang konten. Terus ada lagi Bu? Ada apa? Proses dan juga produk. Nah, itu hal-hal yang paling penting di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nah dimana pembelajaran itu kalau berbicara tentang konten itu kita tidak hanya terpaut pada satu materi atau dalam proses satu materi saja atau hanya menampilkan PowerPoint-nya saja. Bisa saja kita menggunakan video, mungkin menggunakan buku bacaan teman-teman atau artikel lain yang kita bagikan kepada peserta didik kita seperti itu. Nah, yang selanjutnya Ibu, selama Ibu melakukan proses pembelajaran, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran tersebut? Ya, kendala yang saya hadapi ketika dalam kerja kelompok, anak-anak kan ada yang sudah selesai dalam mengerjakan tugasnya, jadi mereka yang sudah selesai itu berbicara. Jadi situ. Kemudian yang masih belum selesai kan mereka membutuhkan waktu untuk proses pengerjaannya. Jadi itu kendalanya. Nah, bagaimana itu dalam menerapkan kelompok? Apakah memberikan batasan waktu dalam Sudah pasti mengerjakannya? Pak, saya pakai target jam berapa selesainya. Seperti itu. Berarti memang harus kita sesuaikan sama anak-anaknya. Nah, dalam pembagian kelompoknya itu bagaimana Ibu? Apakah sesama jenis atau berbeda-beda? Sudah pasti berbeda Pak, dalam pembagian kelompok ya. Sudah pasti ada yang memimpin, ya bisa katakan yang tinggi ya saya masukkan, yang berbagi itu Pak ya. Rata lah Pak. Oh, secara ininya berarti Tempat ada dalam heterogen, beda-beda dari suku agama dari sekolah seperti itu ya. Oke, dan itu juga sudah menentukan batasan waktu dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, setelah itu bagaimana setelah melakukan tugas kelompok tadi melaksanakan presentasi? Presentasi itu tidak ada hambatan itu? Tidak ada. Nah, baik selanjutnya yang saya tanyakan, apa yang menurut Ibu yang sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran tadi? Yang saya rasakan adalah pembelajaran itu mengalir ya Pak, anak-anak antusias dalam pembelajaran tersebut, mereka senang, mereka bersemangat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saya maupun tanya jawab dengan rekan kelompok. Seperti itu. Berarti sudah merasa
dalam proses pembelajaran. Dan saya lihat juga memang pembelajaran itu anak-anak juga antusias dalam melakukan tanya-tanya jawab yang sudah diberikan, baik itu tanya jawab oleh antara guru dengan siswanya maupun sesama siswa seperti itu. Selanjutnya Ibu yang saya tanyakan melanjutkan yaitu hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal positifnya itu dengan adanya media pembelajaran, anak lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi dengan adanya Ibu membuat media pembelajaran itu, baik yang video ataupun pembelajaran yang dari PowerPoint itu, berarti itu juga memberikan rasa terhadap anak-anak untuk termotivasi dalam belajarnya. Dan itu juga memang salah satu hal yang menarik bagi anak sekarang juga ya kan. Kenapa? Kalau anak-anak itu memang harus kita cek dulu secara diagnostiknya. Ya, yang pertama itu memang ada anak yang proses pembelajarannya yang visual, ada yang auditory dan juga kinestetik, dan tentu semuanya itu belum tentu semuanya memiliki video. Ya bukan. Nah, kemarin saya lihat itu yang tentang mengamati gambar itu kan ada beberapa anak itu yang saya lihat lebih antusias itu. Karena kenapa? Berarti sistem pembelajarannya ketika ibu memutarkan video itu kurang tertarik. Tapi ketika ibu menyuruh mengamati gambar itu dia lebih menantang mungkin. Jadi artinya kenapa? Ketika dia mengamati gambar yang ditampilkan kemarin burung gambar burung tersebut, nah itu dia langsung mulai keluar imajinasinya. Ya kan Bu? Mereka penasaran apa yang terjadi, kenapa burungnya bisa seperti itu, apa yang terjadi pada sayapnya, ya kan Bu? Jadi memang ada beberapa anak yang bahwa saya lihat di situ dia lebih kepada proses pembelajaran itu kepada visual, kepada gambar. Jadi bukan berarti dia nggak masuk ke bagian auditori atau hanya suara-suara. Tapi dia lebih kepada kemarin itu beberapa anak sekitar 3 kalau salah saya itu dia memang lebih kepada gambar itu. Kenapa? Ketika saya cek bukunya itu bahkan di buku gambarnya itu dia lebih banyak menggambar itu daripada memang tidak menulis huruf aja. Huruf A misalnya gambar itu saya lihat makanya warna-warni huruf itu. Seperti itu sudah keluar imajinasi itu kita bagus itu. Jadi memang harus kita terapkan juga selain dari gambar juga yang video ya. Jadi itu hal yang senang bagaimana ya. Oke, selanjutnya itu yang ingin saya sampaikan juga saya ingin tanyakan apa yang akan Ibu tingkatkan untuk proses pembelajaran selanjutnya? Yang saya lakukan yaitu mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik untuk mereka dengan pola diferensiasi dan PSE. Artinya memang proses pembelajaran KSE itu bukan seperti memulai lapangan yang mudah atau hanya, tapi itu harus kita sering latih, apalagi menggunakan instruktur. Instruktur itu kan berarti harus kita berikan dulu. Nah, itu anak-anak yang apaan sih ini bedanya ya kan? Kalau udah tak mana-mana ada menghayal-hayal, malah mungkin ada yang tertidur seperti saking tenangnya itu bisa tertidur dia ya kan? Nah memang ya kalau untuk proses kurikulum Merdeka ini lebih utamakan tentang proses pembelajaran berdifferensiasi dan juga harus memuat kompetisi sosial emosional anak untuk mereka emosional. Jangan sampai istilahnya anak-anak yang di dalam kelas di sudut sana teriak, di sudut sini juga teriak atau di sini ribut, tapi itulah yang harus kita kondisikan, itu bisa menggunakan teknik seperti itu istilahnya biar terasa sama halnya seperti saya kemarin itu ketika melakukan pelatihan oleh Ibu saya lupa namanya Rahmatan Raya. Nah karena kan namanya jangan kan anak-anak tingkat orang dewasa saja yang belajar itu kan masih ribut gitu dalam kelompok ya kan bisa melakukan speaking juga perlu. Maka Ibu itu ketika udah di luar kendali dia langsung menggunakan ini seperti ini Bu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita tenangkan diri kita.
coba kita bayangkan kita duduk di subuh-subuh di depan, tidur di atas sejadah setelah sholat, tarik nafas, katanya tenangkan keregagan apa namanya, tangan-tangan kita, badan-badan kita rilekskan semua, katanya tarik nafas sampai berapa kali ya, katanya kemarin 7 sampai 9 kali. Ya, angka ganjil yang dia sebutkan, kenapa nggak angka genap? Ya kan, Ibu? Ada angka banyak Ibu. Oke, itu tidak apa-apa Bu, berarti itu untuk meningkatkan supaya kita bisa berkata emosi. Ya, jangan sampai nanti teknisnya Ibu ketika lagi di jalan, ya kan, bawa kendaraan, aduh, oh iya, ingat juga saya nih kata ini teknis stop, ya kan, tutup mata, bayangkan ya, tarik nafas dulu. Ya kan, bukan terbayangkan yang kemana-mana, di depan masih ada jalan Ibu. Ya, oke, masih ada Bu, masih apa nih Bu? Oke, Ibu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk Ibu tentang percakapan-percakapannya. Nah, memang ada beberapa pertanyaan tadi yang harus sama-sama kita mungkin saya sendiri juga dari pembicaraan ini juga akan meningkatkan produktivitas saya dan saya akan berlatih seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu setelah melakukan apa namanya observasi tadi, melakukan pembelajaran tersebut, kira-kira ada yang ingin Ibu tidak lanjuti, rencana tidak lanjuti terapkan bagaimana? Ya, nanti pas saja Pak. Saya melakukan inovasi pembelajaran agar pembelajaran lebih bermakna. Kemudian membiasakan menggunakan media pembelajaran setiap kegiatan untuk menarik minat pelajaran. Jadi kita sekarang sudah memasuki era digital ini Bu. Kalau pada tahun dulu dia bilangnya abad 21, di mana lebih kepada proses pembelajaran berbasis IT sekarang ini. Ya, kalau bisa ke depan juga jangan hanya kita berfokus pada laptop ada fokus itu sudah IT memang benar, tapi kita tambah lagi pemahaman kita bagaimana anak-anak itu menggunakan moda-moda IT lainnya seperti menggunakan smartphone-nya seperti itu kan. Nah, bisa juga nanti ke depan apalagi kayak kertas ini kan sama aja kita punya laptop ini. Nah, kalau bisa kita menggunakan istilahnya aplikasi-aplikasi yang membantu anak untuk edukasi, bisa seperti Quizy seperti itu ya. Apa lagi ya, Wow, itu boleh itu. Apalagi kemarin kita sudah melakukan pelatihan dalam trainer Google itu, ada Google Form itu boleh itu. Kita coba terapkan dan itu tentunya Bu kalau untuk namanya ya anak-anak ya kan. Yang ada bisa kita suruh bawa ke sekolah, jangan takut kita main itu. Jadi perlu juga kerjasama dari pihak guru, pihak kepala sekolah, dan juga pihak orang tua. Jadi kita apa itu bisa kita harus apa saja ya. Nah, kira-kira ada lagi Bu? Oh tidak ada. Oke, nah dari saya saja untuk tambahnya Ibu. Memang untuk kedepannya itu lebih menggunakan media-media seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya anak tanpa pun kita menjelaskan itu dengan adanya atau anak yang visual ini Bu ya. Nah, visual dengan hanya melihat gambar dia sudah bisa menjelaskan apa makna. Kalau anak yang dia lebih mencintai tentang video seperti itu, dia lebih menyukai alur ceritanya. Jadi di situ juga bisa. Jadi kalau ceritanya itu jangan hanya cuma satu, tapi bisa kita gunakan materi-materi yang lebih lain. Kemudian tambahnya satu lagi, memang untuk buku kita memang bisa kita lihat dengan kekurangan juga Ibu, karena bisa kita bilang satu buku itu bisa untuk 3 anak. Nah, ya bukan, bahkan ada beberapa hal ini satu mata pelajaran itu tidak ada buku 50 dulu, itu bisa kita perhatikan lagi bagaimana prosesnya. Ya, banyak saja. Mungkin dari saya itu Ibu sekian dari pertanyaan saya dalam pasca observasi ini itu mungkin sekian Ibu.